Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori yang ketiga, wanita yang terlarang untuk dinikahi itu karena mahram. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mahram ini adalah larangan ini bersifat status yang disandang oleh seorang wanita, atau barangkali boleh kita katakan karena faktor posisi. Ya, jadi bukan karena faktor agama yang dianutnya, bukan. Juga bukan karena faktor perilakunya, tetapi karena faktor posisi yang disandang oleh perempuan itu, sehingga si wanita tersebut tidak boleh atau terlarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu mahram. Ya, menurut para ulama, yang namanya mahram itu adalah man la yajuzu lahu munakahatuha ala ta'bidi bi qarabatin aw radha'in aw syihriyatin. Nah, menurut para ulama, yang namanya mahram adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan, ataupun perbesanan. Jadi, interpretasi kita, yang namanya mahram itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen. Permanen bermakna ya selamanya tidak boleh dia menikah dengan wanita itu. Nah, ini disebabkannya itu karena faktor pertama karena faktor kerabat, atau yang kedua faktor penyusuan atau perbesanan. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan dia menjadi terlarang untuk dinikahi karena sebab mahram tadi. Sahabat takwa rahimakumullah, dalam konteks mahram ini atau dalam konteks perempuan yang terlarang untuk dinikahi karena mahram, para ulama membagi konteks mahram ini ke dalam dua klasifikasi besar. Ya. Yang pertama, ada mahram yang bersifat abadi untuk selamanya, artinya tidak boleh sama sekali melangsungkan pernikahan. Dalam konteks fikih sering dikatakan dengan mahram yang mu'abbad atau mahram yang selama-lamanya. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh menikah dengan wanita itu. Ya. Lalu yang kedua, ada mahram yang tidak abadi atau ghair mu'abbad, atau dalam istilah lainnya itu dikatakan dengan mahram yang mu'aqqad, artinya bersifat sementara. Jadi dalam kondisi tertentu nanti kalau yang menjadikan dia mahram itu sudah hilang, maka dia dibolehkan untuk menikah. Ini adalah yang ghair mu'aqqad. Jadi kesimpulan dari konteks mahram ini, para ulama membagi dua klasifikasi besar dalam posisi mahram. Yang pertama ada mahram yang bersifat mu'abbad, yaitu mahram yang sifatnya selamanya, dan yang kedua ada mahram yang tidak selamanya atau tidak abadi, dengan istilah fikih itu ghair mu'abbad atau mahram yang sifatnya mu'aqqad atau bersifat sementara. Sahabat takwa rahimakumullah, yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk klasifikasi pertama, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi. Ya, kita bahas dulu ini yang satu. Bahwa para ulama itu mengklasifikasikan atau mengkategorikan lah ya, membedakan ada mahram yang sifatnya mu'abbad untuk selamanya, dia tidak boleh dinikahi, ada yang mu'aqqad. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi pertama, yakni wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad. Para ulama sudah menjelaskan dan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan mahram yang bersifat mu'abbad atau abadi itu. Yakni menurut para ulama, mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meskipun apa yang terjadi di antara keduanya.
Jadi apapun yang terjadi di antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan, mereka tetap diharamkan atau tidak boleh, terlarang untuk melangsungkan pernikahan. Ya. Nah, siapa saja yang termasuk dalam kategori mahram yang bersifat abadi ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahima. Al-ayah wal makna Allahu a'lam bi muradi. Nah, menurut perspektif Quran surat An-Nisa ayat 23 ini sudah begitu tekstual secara jelas siapa saja yang diharamkan untuk melangsungkan pernikahan untuk selama-lamanya. Ini masuk dalam kategori mahram yang mu'abbad tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya tersebut, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau dalam konteks ini adalah mertua, kemudian anak-anak perempuan dari istrimu, dalam konteks ini adalah anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam satu pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh kata Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. Sahabat takwa rahimakumullah, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat mu'abbad tadi atau selamanya tadi, ya, menurut Quran surat An-Nisa ayat 23 itu secara rinci ada beberapa kriteria orang yang diharam dinikahinya, dan ini sekaligus juga tentu ya menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita itu dalam batas-batas tertentu. Siapa mereka? Seperti tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Sahabat takwa rahimakumullah, para ulama membagi mahram yang bersifat mu'abbad ini ke dalam 3 kelompok berdasarkan penyebabnya. Ya. Yang pertama karena sebab hubungan nasab, yang kedua karena hubungan musyaharah atau pernikahan atau perbesanan, dan yang ketiga karena hubungan akibat persusuan. Jadi poinnya adalah bahwa wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad itu diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 3 bagian penyebabnya. Penyebab pertama karena sebab hubungan nasab, yang kedua karena hubungan musyaharah atau pernikahan, dan yang ketiganya karena hubungan akibat persusuan. Inilah klasifikasi atau bagian dari wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram. Apa itu yang nasab? Bagaimana itu musyaharah? Bagaimana itu persusuan? Mari kita simak kembali dalam penjelasan-penjelasan berikutnya. Sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi
karena sebab hubungan nasab itu tadi sudah dijelaskan menurut Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 itu, yakni yang pertama ibu kandung, ya. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 tadi, potongan ayatnya ummahatukum, dan diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kamu. Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu itu juga seterusnya berlaku kepada ibunya ibu, atau yang sering kita katakan dengan nenek, ibunya nenek ke atas terus gitu, ya. Semua ikut dalam hukum ibu yang haram untuk dinikahi, ya. Jadi yang pertama tadi dalam konteks mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan nasab itu, yang pertama adalah ibu kandung. Ibu kandung, ya, terus ke atas, ya. Seterusnya berlaku kepada ibunya ibu, yaitu ke nenek, ya. Terus ibunya nenek ke atas, terus pokoknya yang ada garis darah dengan ibu kita ke atas, berarti itu dikatakan sebagai mahram nasab dari garis ibu yang tidak boleh untuk melakukan pernikahan, ya. Di sana maknanya. Lalu yang kedua, yang haram atau terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan nasab itu adalah anak wanita. Berarti di sini dalilnya, yakni dalil kemahramannya adalah Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tadi di atas, yang ada potongan ayatnya wabanatukum, dan anak-anak wanitamu. Anak kandung perempuannya dan anak perempuan dari anak perempuan atau cucu, dan seterusnya ke bawah, hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya. Artinya apa? Anak perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah berarti ke cicit gitu, ya. Itu namanya tidak boleh menikah, ya. Itu adalah anak wanita dan garis lurus ke bawahnya. Ini dalilnya adalah dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tadi, ya. Sama sebetulnya konteksnya, cuma kan potongan-potongan ayatnya jelas di sana maknanya. Lalu yang ketiganya, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan nasab itu adalah saudari kandung, ya. Saudari kandung di sini dikatakan dalil keharamannya atau kemahramannya itu sama, wa khawatukum, dan saudara-saudara perempuanmu. Saudari kandung itu yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja dengan kakak atau sebagai adik. Artinya memang, ya, dengan kakak, dengan adik. Baik posisinya sebagai saudari seayah seibu, atau saudari seayah tidak seibu, atau saudari seibu tapi tidak seayah. Mananya apa? Saudara kandung yang tiri kalau kata kita, yang seayah atau seibu saja, maka itu sama saja hukumnya dalam konteks ini adalah menjadi haram atau mahram bagi kita dan haram untuk melakukan pernikahan. Maknanya seperti itu, ya. Karena dijelaskan wa akhawatukum, yaitu saudara-saudara kandung kamu, saudara perempuan, ya. Baik dari garis ibu atau dari garis ayah, baik seayah seibu atau cuma seayah saja atau cuma seibu saja, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pernikahan. Dalilnya dari mana? Yakni ini dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan nasab itu adalah saudari ayah. Dalil kemahramannya atau dalil keharamannya adalah Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 di atas, wa ammatukum. Bisa saja saudari ayah yang seayah dan seibu, atau seayah tidak seibu, atau seibu tapi tidak seayah. Maknanya adalah ini berarti bisa jadi saudari ayah yang sekandung atau saudari ayah yang sifatnya tiri, berbeda ayah atau berbeda ibu. Ini tetap hukumnya haram untuk dinikahi, ya. Dari segi usia bisa saja yang lebih muda dari ayah. Maknanya apa? Berarti adik ayah, atau bisa juga yang lebih tua dari ayah kita atau kakaknya ayah. Yang jelas saudari dari orang tua kita atau dari ayah kita, maka itu haram hukumnya
untuk dinikahi. Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 di atas, wa ammatukum, dan diharamkan saudari ayahmu. Untuk apa? Untuk melangsungkan pernikahan, karena ini adalah berbicara tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Kesimpulannya yang keempat ini adalah diharamkan atau terlarang wanita untuk dinikahi, yaitu saudari dari ayah, yang dalam konteks bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan dengan bibi, ya, bibi dari ayah. Bisa jadi itu saudara kandung ayah, maknanya satu ayah satu ibu dengan ayah kita, atau cuma satu ayah saja, bisa satu ibu saja, maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad karena sebab hubungan nasab itu adalah saudari dari ibu, saudari ibu. Ya, dalilnya apa? Kemahramannya yaitu wa khalatukum, dan saudari ibu. Ya, berarti sama sebetulnya tadi hakikatnya dengan saudari ayah tadi, ya, bibi yang berasal dari ibu, mananya adiknya ibu atau bisa juga kakaknya ibu, ya, itu diharamkan. Jadi bibi kita atau tante kita itu, ya, namanya itu. Jadi diharamkan di dalam Al-Quran, dalam hukum Islam, saudari ibu itu dinikahi oleh ponakan lah misalkan, ya, kayak seperti itu. Karena di sini dia katakan dalil kemahramannya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad karena sebab hubungan nasab itu adalah keponakan dari saudara laki-laki. Di sini anak wanita dari saudara laki-laki. Dalil kemahramannya adalah Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23, lanjutan ayatnya, wa banatul akhi, yaitu ya saudara laki-laki atau keponakan dari saudara laki-laki, ya, anak wanita dari saudara laki-laki. Dalam panggilan akrab kita mereka termasuk keponakan. Jadi maknanya adalah, kesimpulannya berarti keponakan dari saudara laki-laki itu adalah anak wanita dari saudara laki-laki. Sahabat takwa rahimakumullah, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau mu'abbad itu, ya, karena sebab hubungan nasab itu, yakni keponakan dari saudara wanita atau anak-anak wanita dari saudari wanita. Dalil kemahramannya mana? Nah, tadi lanjutan ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23-nya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa banatul ukhti, dan keponakan dari saudara wanita atau anak-anak wanita dari saudari wanita. Maka itu terlarang, atau wanita tersebut adalah mahram dan terlarang untuk dinikahi yang bersifat mu'abbad karena sebab hubungan nasab. Demikian, itulah 7 wanita yang secara nasab atau secara keturunan dan hubungan famili haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi itu penyebabnya adalah adanya hubungan musyaharah atau pernikahan. Atau dengan kata lain bisa kita katakan akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menantu atau orang tua tiri. Nah, kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi. Artinya apa? Walaupun nanti misalkan kita bahas, walaupun nanti ada perceraian antara suami istri, kalau sama mertua itu tetap dia tidak boleh untuk menikah dan menjadi mahram yang mu'abbad, selamanya tidak boleh melakukan pernikahan. Makanya di sini
Siapa saja yang termasuk mahram yang bersifat abadi karena sebab hubungan musyawarah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 ini bahwa dan haram menikahi ibu-ibu istrimu, yakni mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, yakni anak tiri, yang di dalamnya pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka kata Allah tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, atau dalam konteks ini adalah menantu. Jadi jelas perspektif Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 ini mengatakan bahwa ada satu konteks wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram, dan ini bersifat abadi, penyebabnya adalah hubungan musyawarah atau karena pernikahan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 sebagaimana kita jelaskan pada ayat sebelumnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tersebut dapat kita rinci ada beberapa yang haram dinikahi dengan sebab musyawarah atau pernikahan tadi, ya. Ini tadi sebagaimana ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 tersebut. Siapa tadi itu ya? Yang pertama, ibu dari istri. Nah, maka dalam konteks ini adalah mertua wanita, ya, artinya mertua. Di sini dikatakan seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan dengan mahram mu'abbad. Bahkan meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai atau dengan satu hal lainnya, ya, misalkan berpisahlah antara suami istri itu, tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram untuk selama-lamanya. Jadi meski sudah berstatus mantan mertua misalnya, tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertua. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menurut Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 itu, yang diharamkan atau wanita yang tidak boleh dan menjadi mahram untuk selama-lamanya itu adalah yang kedua, anak wanita dari istri, atau dalam konteks ini adalah anak tiri, ya. Nah, bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya ini bersifat selama-lamanya, meskipun ibunya telah wafat atau bercerai. Jadi jelas ya, kalau ada suami istri menikah, kemudian si istri membawa anak perempuan misalkan, ya, lalu kemudian meninggal si istrinya, maka si suaminya ini tidak boleh, haram hukumnya menikahi anak tiri kalau itu dalam bahasa agama itu ba'dad dukhul, artinya sudah terjadi hubungan suami istri, maka tidak boleh untuk selama-lamanya melangsungkan pernikahan, dan itu menjadi mahram hukumnya, ya, maknanya. Namun ada sedikit pengecualian, yaitu bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadilah perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi dengan syarat qabla dukhul. Apa artinya? Sebelum terjadinya hubungan suami istri.
Itu maknanya ya. Dari mana ini sumbernya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum." Dan haram menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-23. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, wanita yang haram karena sebab musyaharah itu adalah istri dari anak laki-laki, atau dalam konteks ini adalah menantu, ya. Dari mana ini sumbernya? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, yakni tadi kelanjutan dari Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-23-nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum." Dan haram untuk menikahi istri-istri dari anak-anakmu yang lahir dari sulbimu. Artinya apa? Makna bahwa yang ketiga ini adalah menantu itu menjadi mahram yang sifatnya abadi selamanya. Kalaupun sudah terjadi apapun, itu tetap menjadi mahram. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempatnya, wanita yang haram dinikahi dengan sabab musyaharah itu adalah istri dari ayah, atau dalam konteks ini adalah ibu tiri. Dalil pengharamannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-22. Nah, para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri. Sebab kedudukan wanita tersebut atau kedudukan para wanita yang menjadi istri ayahnya itu tidak lain adalah sebagai ibu meskipun hanya ibu tiri. Dalam konteks ini menjadi mahram yang muabbad atau haram untuk selama-lamanya. Nah, karena status ibu tiri sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, wanita yang terlarang untuk dinikahi karena mahram yang bersifat abadi atau muabbad itu penyebabnya adalah radha'ah atau penyusuan. Sebagaimana kita pahami dari awal bahwa yang menjadi mahram yang bersifat muabbad itu ada sebabnya itu karena nasab, yang kedua karena sebab musyaharah, dan yang ketiga ini di sini karena sebab radha'ah atau karena sebab penyusuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quranul Karim, Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah." Dan diharamkan tentunya, yaitu ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Jelas konteksnya di sini, ya, bahwa radha'ah atau saudara susuan itu diharamkan untuk dinikahi, atau dalam istilah lain menjadi mahram bagi yang bersangkutan. Tetapi tentu ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang radha'ah ini atau persusuan ini, ya. Persusuan atau radha'ah yang seperti apa yang akan menjadi mahram
dan haram untuk menikah itu, para ulama menjelaskan ada beberapa poin yang harus terpenuhi sehingga itu termasuk dalam kategori rodho'ah atau persusuan. Yang pertama, rodho'ah atau persusuan yang menjadikan mahram dan haram menikah itu adalah air susu manusia wanita baligh. Ini syaratnya, ya. Nah, seandainya yang diminum bukan air susu manusia, seperti air susu hewan atau susu formula zaman sekarang misalkan, maka tidak akan menimbulkan kemahroman. Jangan sampai nyeleneh istilahnya mah, karena dia nyusunya susu formula dari sapi, maka sapinya jadi mahram. Itu tidak bisa, tidak seperti itu dalam konteks Islam, ya. Nah, demikian juga bila air susu itu didapat dari seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada air susunya misalkan, taruhlah anak bayi nyusu ke laki-laki sehingga keluar, maka itu tidak bisa dikatakan dalam konteks rodho'ah, itu tidak termasuk dalam sepersusuan artinya. Atau wanita yang belum memungkinkan untuk punya anak. Misalnya wanita yang belum balik, maka para ulama sepakat penyusuan seperti itu tidak akan menimbulkan kemahraman. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persyaratan yang kedua, rodho'ah atau persusuan yang haram menikah atau yang menjadi mahram itu adalah syarat keduanya sampainya air susu ke dalam perut. Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap putingnya, bukan, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk dalam kategori penyusuan. Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut atau di lubang hidung atau lubang kuping, namun tidak masuk ke dalam perut. Ini dijelaskan dalam kitab Raudhatul Thalibin jilid yang ke-9 halaman ke-6. Jadi persyaratan kedua, wanita atau manusia itu menjadi saudara rodho'ah atau persusuan itu adalah jikalau sampainya air susu ke dalam perut. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persyaratan yang ketiga, rodho'ah atau persusuan yang haram menikah itu adalah minimal 5 kali penyusuan. Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman. Kalau baru sekali atau 2 kali penyusuan saja misalnya, tentu ini belum mengakibatkan kemahraman. Ketentuan ini didasarkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana fi ma unsila minal Qur'an asru ra'atin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Yang artinya kurang lebih begini. Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafaz 10 kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persyaratan yang keempat yang termasuk dalam kategori rodho'ah atau saudara sepersusuan yang haram menikah itu antara lain air susunya sampai mengenyangkan. Di sini dikatakan sampai kenyang. Hitungan 1 kali penyusuan bukan berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, bukan. Ya, di sini dikatakan hitungannya itu. Namun yang dijadikan hitungan untuk 1 kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang.
Biasanya kenyangnya bayi itu kan ditandai dengan tidur gitu ya. Ada pula bayi itu melepas putingnya sebentar lalu menghisap lagi. Nah, tidak dianggap 2 kali penyusuan, tetapi dihitung 1 kali saja. Dasarnya adalah dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ar-radha'atu minal maja'ah. Penyusuan itu karena lapar. Jadi jelas ya. Yang namanya sampai kenyang di sini itu adalah si bayi memang sudah merasa kenyang dari proses penyusuannya itu, ya. Itu ditandai dengan apa? Sampai tertidur. Kalau cuma 1 kali slep gitu ya, sudah itu termasuk tidak 1 kali penyusuan. Itu menurut para ulama tidak termasuk dalam kategori sampai kenyang, ya. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan yang kelima dari rodoah atau persusuan yang haram menikah itu adalah maksimal 2 tahun. Maknanya apa? Hanya bayi yang belum berusia 2 tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Jadi kalau bayinya sudah 3 tahun, 4 tahun, maka menurut para ulama dalam konteks ini tidak bisa dikatakan sebagai saudara rodoah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada bayi sudah umur lewat dari 2 tahun misalkan, lalu kemudian dia disusukan oleh perempuan lain, maka itu tidak termasuk dalam kategori rodoah. Maksudnya seperti itu. Karena usia maksimalnya adalah 2 tahun. Di sini dikatakan, sedangkan bila bayi yang menyusui itu sudah lewat usia 2 tahun, maka tidak menimbulkan kemahroman. Dalilnya dari mana? Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 tadi dijelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wal walidatu yurdi'na auladuhunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ya. Ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi proses penyusuan itu sebetulnya sempurna kalau sudah 2 tahun. Maka kalau sudah 2 tahun, dia sudah tidak termasuk lagi dalam kategori rodoah menurut perspektif Quran surat Al-Baqarah ini. Ya. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la rodoa illa makana fil haulain. Tidak ada penyusuan yang mengakibatkan kemahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ya, ini jelas ya. Ada kasus misalkan bagaimana suami yang menyusu kepada istrinya. Dengan dalil-dalil di atas, maka dalam kasus seorang suami menelan air susu istrinya, maka hal itu tidak akan menimbulkan kemahraman di antara mereka. Sebab semua persyaratan yang menimbulkan saudara radha'ah atau penyusuan itu tidak terpenuhi, ya. Maknanya suami bukan bayi karena usianya sudah lebih dari 2 tahun, suami tidak akan kenyang perutnya dengan menelan air susu. Kalaupun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak, bukan kenyang tetapi malah mungkin akan menjadi muntah. Ini jelas ya untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi dari jamaah sekalian sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas tadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori rodoah atau saudara sepersusuan itu, pertama wanita yang menyusui, yang kedua anak wanita dari wanita yang menyusui, yang ketiga saudara wanita dari wanita yang menyusui, yang keempat ibu dari wanita yang menyusui, yang kelima ibu dari suami wanita yang menyusui, keenam saudari dari suami wanita yang menyusui, ketujuhnya bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama. Ini adalah yang termasuk dalam kategori saudara rodoah atau sepersusuan itu. Ya, kalau itu terjadi. Nah, konsekuensi hukumnya adalah kalau terjadi rodoah atau sepersusuan, maka membawa dampak secara hukum, konsekuensi hukum dalam kategori syariah. Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu
hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain kebolehan berkholwat berduaan dalam pengertian dalam batas-batas tertentu. Kalau rambutnya kelihatan, tidak pakai kerudungan di depannya, itu masih diperbolehkan kalau dengan saudara radha'ah tadi, ya. Lalu kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani dengan mahramnya. Nah, tadi ya, saudara sepersusuan itu boleh pergi dia melakukan safar lebih dari 3 hari berbarengan, ya. Lalu yang berikutnya, kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki, itu sebagaimana dijelaskan tadi. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi kita berbicara tentang mahram yang sifatnya mu'abbad, yaitu selamanya, kali ini dalam klasifikasi yang kedua, kita akan berbicara tentang wanita yang terlarang untuk dinikahi yang bersifat sementara atau ghair mu'abbad, atau dalam konteks lain sering diistilahkan dengan mu'aqqad. Artinya apa? Di sini adalah kategori-kategori wanita yang terlarang untuk dinikahi cuma karena sementara saja, ya. Nanti kalau ada terjadi sesuatu, dia diperbolehkan dan tidak menjadi mahram lagi, ya. Nah, di sini dijelaskan, kemahraman ini bersifat sementara. Bila terjadi sesuatu, lelaki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya, ya. Ini maknanya adalah mahram yang sifatnya ghair mu'abbad tadi, atau dalam istilah lain yang mu'aqqad, ya. Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tetapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkholwat, dan bepergian bersama, yaitu mahram yang bersifat mu'aqqad atau sementara, yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi, ya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja itu adalah yang pertama, istri orang lain. Ya tentu saja, ya. Tetapi ini kan kategori yang sifatnya sementara. Ketika ada wanita dia bersuami, maka haram hukumnya laki-laki lain mendekati. Selama ada suaminya, maka itu masuk mu'abbad. Tetapi kalau si suaminya itu sudah berpisah, maka laki-laki lain boleh ya menikahinya. Maka ini dalam konteks ini adalah dinamakan dengan mahram yang sifatnya ghair mu'abbad. Jadi ada sebabnya. Bila suaminya wafat atau menceraikannya dan telah selesai masa iddah wanita itu, maka wanita itu boleh atau bisa saja dinikahi. Karena kemahramannya bersifat sementara, maka tidak berlaku hukum-hukum seperti kepada mahram yang bersifat abadi. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, yang menjadi mahram yang ghair mu'abbad atau yang sifatnya sementara tadi itu adalah yang kedua, saudara ipar. Sebagaimana kita pahami bahwa saudara ipar adalah saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak ataupun adik. Saudara ipar tidak boleh dinikahi karena seorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara. Dari mana ini landasan hukumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salam. Dan dilarang atau haram hukumnya memadu dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ini dalam An-Nisa ayat yang ke-23. Namun bila hubungan suami istri itu dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal ataupun karena cerai, maka saudara ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Sering kita dengar dalam istilah keindonesiaan itu istilah yang populer dengan turun ranjang. Boleh, yang dengan catatan sudah terjadi perpisahan antara suami istri tadi, kakak ipar tadi, ya. Artinya entah perpisahannya karena perceraian atau perpisahan karena meninggal dunia, maka itu sah, boleh, ya. Yang penting catatannya tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Itu catatan pentingnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga,
kategori wanita yang haram untuk dinikahi tetapi sifatnya itu ghair mu'abbad atau sifatnya sementara itu adalah wanita masih masa idah. Artinya apa? Wanita yang masih pada masa idah, yaitu wanita yang sedang diceraikan dan sedang menunggu proses berakhirnya masa idah. Sebagaimana kita pahami bahwa kalau masa idah itu kan kalau untuk yang cerai itu adalah 3 kali masa sucian ya. Nah, sementara kalau yang ditinggal meninggal maka itu masa idahnya adalah kurang lebih 4 bulan 10 hari menurut ayat Al-Qur'anul Karim ya. Nah, wanita yang sedang dalam masa idah itu haram hukumnya, tidak boleh dulu menikah. Tetapi ketika dia sudah beres masa idahnya itu menjadi boleh dilakukan dan itu masuk dalam kategori perempuan yang mahram muaqqat atau sementara. Kalau sudah habis masa idahnya diperbolehkan. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, perempuan atau wanita yang termasuk dalam kategori mahram yang sifatnya mu'abbad atau yang sifatnya mu'aqqad atau yang sementara itu adalah istri yang ditalak 3. Nah, seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya maka haram hukumnya dinikahi kembali. Ya, itu kan dasar hukumnya. Tetapi seandainya atas kehendak Allah si perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian setelah menikah dengan laki-laki lain, dia pun bercerai lagi juga, maka halal dia kembali kepada suami yang asalnya setelah idahnya selesai. Itu maknanya. Jadi di sini termasuk dalam kategori mahramnya mahram yang muaqqad atau ghair mu'abbad. Jadi sementara ya, maknanya seperti itu. Kan kalau wanita yang ditalak 3 itu dia harus keselang dulu untuk menikah dengan orang lain. Kemudian memang dengan takdir Allah dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi bercerai lagi, maka itu diperbolehkan kembali kepada suami yang pertama dengan persyaratan sudah habis kembali masa idahnya pada suami yang kedua yang tadi itu ya. Itu maknanya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, wanita yang termasuk dalam kategori mahram muaqqad atau mahram ghair mu'abbad atau mahram yang sifatnya sementara ya. Haramnya haram bersifat sementara itu adalah wanita pezina. Kenapa demikian? Misalkan ada seorang perempuan yang kerjaannya dia berzina gitu ya, kemudian dia sadar insaf, maka setelah insaf itu diperbolehkan. Maknanya seperti itu. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, kategori wanita yang haram untuk dinikahi tetapi sifatnya sementara itu adalah istri yang dili'an. Li'an adalah salah satu bentuk perceraian di mana seorang suami mendapat istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan namun tidak punya saksi selain dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak istri menolak untuk mengakuinya, sehingga untuk itu digelarlah sebuah pengadilan di mana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat. Ya, seorang suami di dalam li'an akan melaknat istrinya. Nah, bila seorang suami telah melakukan li'an kepada istrinya, maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi yang sifatnya sementara tadi. Ya, dan yang terakhir, yang ketujuh, wanita yang termasuk dalam kategori mahram yang sifatnya ghair mu'abbad itu adalah wanita kafir selain ahli kitab. Maknanya apa? Kalau ada wanita dia kafir maka haram hukumnya dinikahi. Tetapi ketika dia masuk Islam maka sah dia untuk dinikahi, dan ini sesuai dengan syariat agama. Jadi persyaratan mutlaknya adalah dia harus memeluk dulu agama Islam. Demikian barangkali yang dapat dijelaskan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.